ya dengan Ya, MMC. Agak maju dia. baik. Dia Baik maju. teman-teman semuanya ya, kita barusan sudah selesai mengajukan pendaftaran PK kita, sudah diproses, tinggal nanti kita ambil aktanya, tapi semua persyaratan sudah kita penuhi, kan? Seperti kita tahu tentunya persyaratan PK ini kan tidak seperti yang lain, ada kekhususan di mana harus ada bukti-bukti yang kita ajukan. Nah hari ini di hari ulang tahunnya Jessica ini persis ya, kita nggak rencanakan loh sebenarnya. Sebenarnya itu kemarin ya, kemarin yang harus kita daftarkan, tapi karena suatu hal kita putuskan hari ini. Ternyata hari ini hari ulang tahun Jessica. Nah, peristiwa terjadi pada tahun 2016, itu 8 tahun yang lalu di pengadilan negeri ini. Itu mungkin Jessica sedikit agak tegang karena dia dulu datang sini selalu dengan baju putih ya, Jess ya. Dan baju putih, dia bilang tadi saya waktu di mobil, dia bilang, waduh Om, gimana? Ini 8 tahun lalu saya ada sedikit trauma juga di pengadilan. Tapi saya bilang kan suasananya kan berbeda. Dulu kan Anda dalam posisi tahan, hari ini dalam posisi bebas. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita memang menghadapi suatu pergumulan serius sebenarnya tentang rencana PK ini. Karena apa? Karena faktanya kan Jessica kan sudah di luar, sudah tidak ditahan lagi. Sehingga secara badan, secara jasmani dia sudah bebas. Tetapi rupanya Jessica tetap mengatakan bahwa selama masih ada kesempatan yang diberikan oleh undang-undang atau hukum kepada saya untuk mengajukan PK, saya akan gunakan kesempatan itu. Gitu. Nah hari ini kita gunakan kesempatan itu karena ingin dia membuktikan dia tidak merasa melakukan perbuatan, tapi faktanya kan dia dihukum. Kami sebagai lawyer tetap menghormati apapun keputusan hakim, kami hormati, tetapi karena ada hak untuk mengajukan PK, hak ini kita gunakan. Mudah-mudahan Mahkamah Agung nanti akan memutuskan menjadi sahih. Alasan PK kami ini ada beberapa hal. Pertama ada novum. Kedua ada kekhilafan hakim, ya, kekhilafan hakim di dalam menangani perkara ini. Nah, tentu Anda bertanya, apa novum yang kami gunakan? Novum yang kami gunakan itu adalah berupa satu buah macam flash disk, ya, satu buah flash disk berisi rekaman kejadian ketika terjadinya tuduhan pembunuhan terhadap Mirna, yaitu di Oliver, ya kan? Sebagai latar belakang buat kita supaya ingat bahwa Jessica ini diadili dengan tidak ada satu saksi pun yang melihat bahwa dia memasukkan racun ke dalam gelas. Satu orang saksi pun tidak ada. Tetapi pada waktu itu diputarlah CCTV yang ada di restoran Oliver. Nah, inilah menjadi dasar, jadi petunjuk bagi pengadilan untuk menghukum Jessica ini. Ya, jadi dasarnya kalau CCTV tidak ada, dia tidak akan bisa dihukum karena tidak ada saksi pun yang melihat. Pertanyaannya apa kaitannya dengan CCTV? Sejak semula di persidangan dulu pun kami sudah dengan tegas menolak CCTV ini diputar dengan alasan kami tidak melihat bukti bahwa dari mana sumber diambilnya CCTV ini. Tidak ada dokumen atau bukti yang mengatakan ini diambil dari dan dengan cara yang sah. Tidak diambil oleh penyidik, tidak diambil oleh pihak kepolisian, tapi muncul tiba-tiba CCTV ada di sana. Bahkan dekodernya tempat CCTV adanya itu waktu kami minta diperiksa pun dalam keadaan kosong. Nah, atas dasar itu kami melihat ternyata pas suatu peristiwa ada suatu tayangan CCTV itu ada dimiliki oleh seorang bernama siapa bapaknya? Dermawan Salihin. Darus Salihin ini adalah ayahnya Mirna. Dia waktu itu di TV One ketika wawancara dengan Kardi Elia,
dia mengeluarkan CCTV ini. Dia mengatakan bahwa ini adalah CCTV yang ada di Oliver dan tidak pernah ditayangkan di persidangan. Dan ini disimpan sama dia. Artinya, berarti seluruh rangkaian CCTV itu sudah terpotong-potong. Tidak utuh lagi hasilnya. Kalau ada pokoknya rekaman dari jam 6 sampai jam 6, ada yang hilang di dalamnya. Nah, salah satu di antaranya adalah yang diambil oleh bapaknya, yang itu Darmawan Salihin. Dan kami ini beruntung dan terima kasih kepada TV One, Pak Kartelia, kami diberikan bukti ini secara resmi. Dan inilah yang kemudian kami analisa. Jadi pertama, tanpa melihat isinya pun sebenarnya kita sudah dapat simpulkan bahwa berarti rekaman CCTV yang diputar di pengadilan itu sudah tidak lengkap lagi. Kalau sudah ada yang terambil secara tidak sah, berarti potensi yang lain pun sudah ada mungkin yang diambil. Jadi tidak lagi tersambung, ada yang terputus. Nah, atas dasar ini kami analisalah semua fakta-fakta itu. Nah, kemudian seperti kita katakan, novum itu kan suatu fakta yang sebenarnya sudah ada pada waktu itu, pada waktu sidang dulu, tetapi kami tidak temukan. Itu prinsip novum. Nah, tadi saya katakan tadi ada CCTV, rekaman CCTV yang diambil dari Oliver dan tidak pernah diputar di dalam persidangan, sehingga menjadikan semua perkara ini menjadi absurd. Nah, kedua, akhirnya kami menyelidiki lagi, kami menemukan dan menggunakan ahli. Terus terang aja kami menggunakan ahli itu di semua syarikat. Kami selalu mengatakan ternyata CCTV yang diputar di persidangan ini, kami katakan ada dugaan rekayasa. Rizwan Syahribar tidak mau mengatakan dugaan, dia mengatakan itu rekayasa. Tapi karena dia ahlinya, dia harus buktikan. Kami masih mengatakan ada dugaan rekayasa. Bagaimana dugaan rekayasa bisa terjadi adalah begini, bahwa ada dulu di sana itu ada dua ahli yang diajukan oleh pihak penyidik di pihak kejaksaan. Namanya satu Christopher, satu lagi Eno. Nah, di sini ada saya, supaya jangan salah. Jadi ada di CCTV. Jadi kita lihat ya, CCTV ini karena tidak ada saksi yang melihat, maka dia memutar CCTV. Khususnya fokusnya itu di meja 54 tempatnya Jessica minum dan duduk waktu itu minum. Nah, adalah di sana itu namanya CCTV 7. Ya, kan banyak sekali CCTV. Kita bicara dengan CCTV 7. Di bab Christopher mengatakan bahwa sebenarnya CCTV yang dia lihat itu adalah high definition. Maksudnya standarnya tinggi. Bahkan dikatakan itu 1920 kali 180 pixel. Itu yang dari Christopher. Tetapi apa yang terjadi di keterangannya Eno, dan ini yang kita lihat diputar ya Nurul ya, mana Nurul? Diputar di persidangan itu sudah berubah, sudah menjadi standar definition. Artinya kualitasnya menurun. Yang tadinya 1920 tinggal separuh, jadi 960 kali 576 pixel. Apa yang terjadi dengan ini? Jadi bayangkan aja, kualitasnya sebenarnya high definition, tapi ditayangkan itu sudah berubah menjadi standar definition sehingga kagum. Disinilah mulai terjadi, karena kegaburan ini akhirnya kan hakim jadi nggak bisa melihat sebenarnya, dituntunlah. Ya ini kan, inilah yang dipersoalkan di sana pada waktu itu. Ada yang mengatakan Jessica memindahkan centerpiece, ya, di meja Jessica memindahkan paper bag. Jadi sejagat Jessica mengambil sesuatu dari tas, masukkan ke gelas, ya, dan kemudian paper bag memindahkan paper bag dari kursi dan sebagainya. Inilah yang menjadi ditayangkan karena kegaburan ini nggak ada yang tahu apa yang sesungguhnya yang terjadi lagi. Nah, akhirnya ahli menceritakan kepada hakim, inilah ini. Jadi tafsirnya si ahlinya jadinya. Tidak lagi kita melihat langsung apa yang terjadi di CCTV itu. Mestinya kalau CCTV kan tanpa diterangkan pun kan cukup kita lihat apa yang dilakukan di adegan apa yang terjadi di CCTV. Nah, kegaburan ini yang dipakai. Dan kita bisa buktikan nanti dengan ahli si Resmond bahwa ini terjadi perbedaan. Saya pakai istilah normatif,
ada yang berbeda antara Christopher dengan Emnu dan yang diputar dengan yang asli. Tapi Richmond mengatakan itu rekayasa karena seharusnya high definition, kenapa menjadi standard definition? Seharusnya 1920 kali 1080 pixel, kenapa menjadi 160 kali 570 kali? Nah, ini salah satu. Contoh yang kedua lagi ya, untuk memperjelas saja, di CCTV 9 itu ada 2 segmen, dipotong menjadi 2 segmen. Itu pada segmen pertama jam 15.35 dan jam 16.59. Ini waktu PIC disajikan. Ingat itu gelas itu Vietnam Ice Coffee itu disajikan itu pada jam itu. Pada waktu disajikan itu dia standarnya itu adalah high definition. Ini bukan keterangan kami loh. Ini keterangan ahli yang diajukan oleh jaksa. Cuma baru kami temukan sekarang perbedaan itu. Dulu sudah ada ini, tapi baru kami temukan sekarang. Nah, di segmen kedua di jam 16.59 dan di jam 18.25 waktu setelah PCPIC telah diminum oleh Mirna, terjadilah penurunan kualitas daripada CCTV itu. Akhirnya apa yang terjadi? Si ahli toksologi hanya melihat warna yang berbeda-beda. Di sini sekarang berbeda gara-gara dimasukkan sesuatu katanya. Padahal perbedaan warna ini bukan karena gelasnya yang berubah warna, tapi karena kualitas gambarnya yang berbeda. Ya, kalau Richmond mengatakan yang tadinya high definition diturunkan menjadi standard definition. Kami masih mengatakan dugaan, tapi kalau itu mengatakan itu adalah penurunan kualitas resolusinya, ya kan? Jumlah yang seperti ini ada 37, ada 37 gambar yang berubah, ya, yang aslinya high definition kemudian berubah menjadi standard definition. Pixelnya juga semua berubah semua. Nah, apa yang terjadi dengan adanya perubahan ini? Maka disinilah rekayasa itu akhirnya menuntun majelis hakim menjadi salah mengambil keputusan, menuntun saksi-saksi ahli menjadi salah mengambil keputusan, karena sebenarnya yang kami lihat di persidangan itu bukanlah yang rekaman yang sesungguhnya lagi, sudah rekaman yang berubah, yang oleh versi Richmond Sianipar mengatakan itu rekayasa. Lain kata kami mengatakan itu juga rekayasa, tapi Richmond mengatakan itu rekayasa. Dia berani mengatakan itu rekayasa karena faktanya memang tertulis di dalam berita acara. Angka-angka yang kami ajukan tadi itu angka-angka yang tertera di dalam berita acara. Jumlahnya jelas. Jadi mungkin saya tidak perlu jelaskan 37-nya, tapi bagi masyarakat kan sudah tahu bahwa dengan orang ini dihukum melakukan pembunuhan dengan menggunakan petunjuk, dan itu pertimbangan hakim loh, menggunakan petunjuk di CCTV, ternyata CCTV-nya ini sudah hasil rekayasa. Kita bilang bukan rekayasa, tapi menurut Richmond itu ada rekayasa. Makanya Richmond Sianipar ada kita juga menjadi ahli dalam persidangan untuk membuktikan kebenaran pendapatnya bahwa ini rekayasa. Ya, jadi itulah novum yang paling utama, termasuk juga yang diambil di Darmawan Salihin. Menjadi pertanyaan, kenapa ini bisa ada di tangan Darmawan Salihin? Tentu dia bertanya, kita minta tadi asal usulnya CCTV dari mana? Gak ada yang bisa menunjukkan, saksi pun gak ada. Tapi pertanyaan kita, kenapa itu ada di tangan Darmawan Salihin? Padahal isi CCTV yang ada di Oliver. Kalau di itu diambil oleh penyidik, kenapa bisa di tangan Darmawan Salihin? Dan itu pengakuan dari Darmawan Salihin yang ada dalam rekaman pembicaraan wawancara antara Darmawan Salihin dengan Kardi Ilyas. Dan itu fakta yang dipertontonkan. Ya, memang selalu begitu kan. Mungkin Tuhan memberikan jalan pada Jessica, kok tiba-tiba dia keluarkan. Kalaulah dulu itu dikeluarkannya, bahwa memang itu sudah terpotong-potong, pasti hakim membebaskan Jessica. Pasti. Kalau dia bilang, Pak, itu nggak asli lagi karena buktinya ada di tangan saya, itu nggak asli lagi dan tidak lagi kronologinya sama. Jadi kalau satu peristiwa terpotong-potong hasilnya hilang kan. Nah, Richmond juga nanti akan menjelaskan bahwa ada suatu jam tertentu ketika siapa yang tadi makan nama Jerman,
Agus Tirawan dan yang buat Rangga. Nah, di situ di dalam proses Rangga membuat kopi itu ada terhilang juga beberapa CCTV-nya. Jadi ada peristiwa-peristiwa sebenarnya yang ada, tapi oleh Risma mengatakan ini hilang nih, gitu, terhilang dia. Kenapa? Kalaulah itu muncul, mungkin kita tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Apakah memang kopi itu waktu di baristernya juga ada sesuatu racun? Apakah dia Agus Riono? Tapi dengan hilangnya peristiwa ini menjadi cukup dugaan buat kita untuk buktikan bahwa Jessica yang melakukan. Jadi ini salah satu. Tapi peristiwanya ada 37. Saya tidak mungkin menjelaskan di sini 37-nya, tapi cukup bagi kita untuk meyakini bahwa CCTV itu adalah sudah ada, kami sudah ada ada hasil rekayasa berdasarkan keterangan Risma, dan mudah-mudahan ini kami bisa buktikan di dalam persidangan. Nah, kedua, di samping novum tadi, kami juga mengajukan alasan kekeliruan hakim. Begini ya, ini saya minta ini juga pertama bisa menyebarluaskan informasi ini, karena hanya dalam kasus Jessica inilah ada dituduh dia bersalah melakukan pembunuhan dengan racun tanpa korbannya tidak diotopsi. Semua pembunuhan di Republik ini pasti diotopsi. Kasus Sambo itu juga Brigadir J juga diotopsi. Kasus Vina yang 2016 pun itu juga dilakukan otopsi. Yang lain-lain juga dilakukan otopsi. Yang kemarin juga yang korban-korban ya Vina dan juga yang penjual goreng dan sebagainya semuanya diotopsi. Pertanyaan saya, kenapa hanya satu-satunya Jessica dihukum tanpa otopsi? Adil nggak itu? Adil nggak? Kenapa? Nah, oleh karena itulah saya sebagai pengajar, saya mengajar kepada mahasiswa saya. Setiap mahasiswa saya bertanya, apakah otopsi mutlak diperlukan terhadap kebuktian seseorang mayat yang mati, seorang yang mati di luar sakit tapi mati tiba-tiba apalagi dengan racun, apakah diperlu otopsi? Saya sudah katakan mutlak diotopsi. Dan tanpa otopsi tidak ada case, no case ya, without otopsi. Karena otopsi itu dipakai untuk alat pembuktian di pengadilan, ya kan? Nah, oleh karena itu sampai sekarang Mahkamah Agung kami sudah minta berkali-kali di dalam memori kami hendaknya membuat suatu keputusan. Apakah memang otopsi itu mutlak diperlukan? Apakah otopsi ini boleh tanpa diotopsi bisa dinyatakan dia mati karena racun? Dan diketahui pula lagi matinya karena cyanida. Ini buat kita mungkin biasa, tapi bagi hukum, bagi keadilan ini sangat penting. Jadi, karena ini tidak dipertimbangkan oleh hakim di dalam pertimbangannya, kami menganggap ini hal yang baru. Kami menuntut untuk mintalah appeal lah ya kepada Mahkamah Agung, buatlah putusan. Kalau hakim Mahkamah Agung mengatakan nggak apa-apa tanpa otopsi bisa dinyatakan dia mati karena racun, itulah putusan hakim. Ya, walaupun kalau memang harus dengan otopsi, bebaskanlah Jessica. Karena dia tidak pernah, korbannya tidak pernah diotopsi. Bayangkan orang mati tiba-tiba di sana. Lantas hakim mengatakan dia itu mati karena racun. Dan dia tahu pula itu adalah racunnya cyanida tanpa diotopsi. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, ini salah satu yang kami perjuangkan. Kedua, juga kami punya bukti dan mudah-mudahan kami ini tidak bisa dijadikan bukti di persidangan. Itu jumlah kopi sisanya kopi yang ada di cek di Mabes Polri itu sesungguhnya itu tidak cocok lagi dengan asli. Kami ada hitungan-hitungannya dan kami sudah membeli gelas yang sama dengan itu dan kami akan bisa buktikan nanti bahwa itu adalah melebihi. Jadi kalau dicek kembali sisa itu tidak mungkin seperti itu. Ya, dan itu kita menjadi alasan kita. Nah, ketiga yang paling sangat penting adalah ketika Jessica dituduh melakukan pembunuhan
Mirna dibawa ke rumah sakit, kemudian dokter memeriksa cairan di lambungnya 70 menit setelah Mirna meninggal. Ya, setelah Mirna meninggal, ternyata hasilnya adalah negatif sianida. Tidak ada sianida di lambungnya 70 menit setelah dia meninggal. Ya, tapi coba bayangkan, berarti kan negatif sianida. 3 hari kemudian, setelah diformalin, bahkan akan mau dikubur lagi nanti Mirnanya, diperiksa kembali lambungnya, dinyatakan ternyata ada sianida 0,2 miligram. Pertanyaannya, mungkin nggak dari tiada menjadi ada? Orangnya udah mati. Kalau orangnya sudah mati, maka dari adanya, kalau ada tadinya di sana sianida, bisa hilang karena sudah mati, karena waktu. Tapi kalau umpamanya dia sudah mati, di sini adalah sianidanya tidak ada, diperiksa 70 menit, 3 hari kemudian itu ada, itu dari mana jalannya? Bagaimana bisa dari tiada menjadi ada? Nah, inilah yang gak pernah dijawab oleh Mahkamah Agung. Jadi kami meminta berbagai, tolong jelaskan apa pendapat Mahkamah Agung tentang ini. Apakah Mahkamah Agung percaya bahwa orang sudah mati bisa bertambah cairan di tubuhnya dari luar, atau dari mana? Bisa dijelaskan. Karena di dalamnya waktu 70 menit tidak ada sianida itu, kok tiba-tiba 3 hari kemudian jadi ada, dari mana? Nah, itulah yang ingin kami jelaskan. Jadi masih banyak ya yang dulunya sudah ada, tapi kami tidak mengajukan ini karena tidak dipertimbangkan. Dari kalimat kuncinya adalah semua ahli yang kami ajukan dalam persidangan dulu, baik yang dari Melbourne, baik dari Sydney, baik dari Indonesia, baik dari Gold Coast ya, Peng Hong ya, itu satu pun tidak pernah dipertimbangkan. Tidak pernah dipertimbangkan. Seharusnya putusan yang benar haruslah memberikan pertimbangan yang cukup. Kalau dipertimbangkan, dia tolak kesaksian itu haknya Mahkamah Agung. Saya tidak setuju dengan ini. Tapi ini nggak pernah dipertimbangkan. Yang dipertimbangkan hanyalah dakwaan dan jaksa. Nah, ini adalah suatu kesalahan. Kalau begitu, apa gunanya kami ajukan ahli-ahli itu? Seharusnya kalau Pak Hakim tidak setuju, dia bilang kami nggak setuju dengan pendapat ini. Tapi jangan diabaikan begitu saja. Itulah mungkin alasan-alasan utama kami, ya nanti kita bisa jelaskan lebih dalam lagi. Tapi tujuan kami di sini adalah bahwa selalu mencari keadilan. Jadi kami di sini sebagai lawyer memberikan akses to justice ya, akses kepada Jessica untuk mendapatkan keadilan, dan itu adalah tugas kami. Ya, terima kasih kawan-kawan semuanya ya. Ada pertanyaan? Terima kasih Venko Laut Channel mengabarkan.